Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, apa al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah, fi dzati, di dalam zat, wa fi sifati, dan di dalam sifat-sifat, wa fil af'ali, dan di dalam beberapa perbuatannya. Sifat wajib bagi Allah berikutnya adalah wahdaniyah, yang sering dimaknai dengan esa atau tunggal. Allah itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifat-sifatnya, dan esa pula di dalam perbuatannya. Penjelasannya bagaimana? Pertama, yang dimaksud dengan esa fi dzat itu adalah annaha laisat murakkabatan fi min ajza'i muta'addidatin, bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Tidak seperti kita sebagai manusia. Zat kita ini tersusun dari beberapa bagian yang menjadi satu, akhirnya menjadi zat kita. Tapi kalau Allah, zatnya bukan gabungan dari beberapa unsur. Jadi hanya satu unsur, yaitu zat Allah saja. Kemudian yang kedua, annahu laisa hunaka dzatun tusbihu dzatahu ta'ala. Makna bahwa Allah itu esa dalam zatnya, selain zat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur atau bagian, zat Allah itu juga tidak ada yang menyerupainya. Ya. Jadi ada dua pengertian dari wahdaniyah fi dzat itu. Pertama, zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Kedua, zat Allah tidak ada yang menyamainya. Ini beda sekali dengan keyakinan di luar Islam, yang mereka meyakini Tuhan mereka itu esa, tapi gabungan dari tiga unsur. Ya, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, gabung jadi satu, terus mereka sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, esa tapi tiga tapi esa, itu kalau di luar Islam. Kalau dalam Islam, esa ya esa, tunggal ya tunggal, tidak atau bukan gabungan dari beberapa unsur. Selain itu juga tidak ada yang menyamainya. Nah, kemudian makna wahdaniyah fi sifat, huwa adamu ta'adudiha, falaisa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal makna. Yang dimaksud dengan Allah esa dalam sifatnya adalah bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang satu macam tapi ada dua. Artinya tidak ada sifat Allah yang double. Misalnya ilmunya ada dua macam, terus sifat melihatnya ada dua macam, itu tidak. Ya cukup dengan satu sifat ilmu sudah mencakup segala pengetahuan. Nah, beda dengan manusia kan ya. Kalau manusia itu walaupun dikatakan orang berilmu, tapi ilmunya itu masih ada bagian-bagiannya. Ya. Ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, sehingga beda-beda. Ilmu kesehatan, itu kalau manusia, sehingga perlu banyak ilmu. Tapi kalau Allah
cukup dengan satu ilmu sudah mencakup segala sesuatu. Yang dimaksud dengan esa di dalam sifatnya. Annahu ta'ala laisa lahu sifatani, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memiliki dua sifat, fa'aksara atau lebih, min jinsin wahidin dari satu jenis. Kakudrota ini seperti dua sifat kudroh itu tidak. Kudrohnya cukup satu saja, tapi sudah menguasai segala sesuatu. Kemudian di samping itu wa adamun nadhiri fiha, sifat-sifat Allah tadi itu hakikatnya juga tidak ada yang menyamainya. Walaupun berulang kali kami sampaikan penyebutannya sama, tapi hakikatnya tetap beda. Ya. Allah melihat, fulan juga melihat, kan sama-sama melihat, tetapi proses terjadinya melihat itu sangat beda. Kalau fulan melihatnya menggunakan mata dengan syarat matanya normal, benda yang dilihat itu jelas, tidak tertutup, tidak jauh, tidak terlalu kecil, begitu, banyak syarat untuk bisa melihat. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Ya. Jadi walaupun sama-sama melihat, tapi hakikatnya beda. Jadi itu pengertian esa di dalam sifatnya. Pertama, ya, Allah sifatnya tidak ada yang double. Kedua, sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Sekarang wahdaniyah fil af'al. Wa ma'nal wahdaniyati fil ahwal annahu laisa li ghairi fi'lun minal af'ali, bahwa sesungguhnya selain Allah itu tidak memiliki perbuatan. Dengan kata lain, tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia bisa berbuat itu karena dibikin berbuat oleh Allah. Jadi Allah yang menciptakan kemampuan, sedangkan manusia hanya sekedar menggunakan kemampuan. Itu yang dimaksud dengan af'al fil wahdaniyah fil af'al. Jadi hakikatnya yang menggerakkan kita, yang membuat kita bisa berbuat itu juga hanya Allah. Itu kalau dalil naklinya dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, dan Allah lah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang menciptakan juga Allah. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan kalian tidaklah melempar ketika kalian melempar, tetapi sungguhnya Allah lah yang melempar. Maka kemudian dijelaskan oleh ulama tauhid, Allah yang menciptakan kemampuan, sedangkan kita yang menggunakan kemampuan. Istilahnya itu Allah khalqul istita'ah. Nah kita menggunakan istita'ah. Allah yang menciptakan, kita yang menggunakan. Nah, saat kita menggunakan kemampuan yang Allah ciptakan itulah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita pakai untuk kebaikan, Allah sediakan balasan berupa surga. Ketika kemampuan yang Allah ciptakan itu kita pakai untuk keburukan, jika kita tidak bertobat, oleh Allah akan diancam dengan siksa di neraka. Jadi itu pula penjelasan dari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan menjalankan ibadah illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau hari ini, saat ini kita ngaji, ini karena ditolong oleh Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bakalan bisa. Karena memang manusia itu tidak bisa apa-apa. Ini bentuknya pertolongan ya salah satunya dimaukan, ya, dimaukan, disempatkan, dikuatkan. Nah, itu bentuk-bentuk pertolongan Allah. Jadi termasuk begini, ketika ada api membakar kayu, itu juga bukan karena kekuatan api itu sendiri, bukan, tapi bersamaan dengan api itu menyentuh kayu, Allah menghendaki kayu itu terbakar.
Jadi terbakar apa tidak itu sangat ditentukan apakah Allah menghendaki terbakar atau tidak. Walaupun api itu sudah menyentuh kayu, tapi kalau Allah menghendaki tidak terbakar, ya nggak bakalan terbakar. Apa buktinya? Dulu waktu Nabi Ibrahim dilempar di kobaran api, kenyataannya tidak terbakar. Kenapa? Karena memang Allah menghendaki tidak terbakar. Itu semuanya juga menunjukkan bahwa Allah itu wahdaniyah fil af'al, ya. Allah esa dalam perbuatannya, karena sungguhnya hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu semuanya Allah. Nah, kita ini hanya sekedar menggunakan. Istilahnya istiqmalul istito'ah, ya. Allah khalqul istito'ah, Allah yang menciptakan kemampuan. Nah, kita istiqmalul istito'ah, menggunakan kemampuan. Nah, keyakinan yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda dengan keyakinannya orang Qadariyah. Bukan Qadiriyah ya, beda ya. Qadariyah dan Qadiriyah itu beda. Qadariyah itu orang yang meyakini punya kemampuan bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Itu paham Qadariyah. Kebalikannya apa? Jabariyah. Ya, kebalikannya Jabariyah, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kalau ada manusia berbuat zina, sesungguhnya yang zina adalah Allah. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri Allah. Sampai gitu Jabariyah itu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu, ya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa perbuatan itu yang menciptakan Allah. Nah, kita menggunakannya. Saat kita menggunakan itulah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dipakai untuk kebaikan akan dapat balasan pahala, kalau dipakai untuk keburukan akan dapat ancaman siksa. Nah, itu penjelasan tentang wahdaniyah fil af'al. Jadi apapun yang kita lakukan ini sesungguhnya merupakan pertolongan dari Allah. Maka ketika kita oleh Allah ditolong untuk berbuat baik, ya harus bersyukur, ya, bersyukur. Ketika kita ditakdirkan ditolong oleh Allah untuk beribadah, ya ibadah itu harus ikhlas. Karena kita tanpa pertolongan Allah kita juga tidak bisa ibadah. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini hakikatnya juga merupakan pertolongan dari Allah. Karena memang yang bisa menggerakkan itu hanya Allah. Yang ngasih kita hidup Allah. Yang ngasih kita ilmu untuk berbuat baik Allah. Yang memberi kekuatan kepada kita untuk berbuat baik juga Allah. Yang memaukan hati kita untuk berbuat baik juga Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah itu wahdaniyah fil af'al, maka semua kebaikan yang kita lakukan itu semuanya merupakan karunia dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.